Oke, yang jaringannya stabil tidak menampilkan video nggak apa. Lalu untuk presentasi ini silakan ditampilkan share screen-nya, Edo. Oh, udah kelihatan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke workshop ketiga. Lanjut, next, next. Nah, ini pada bab kan kemarin waktu WS2 kita udah nyinggung dikit tentang WS3. Sekarang kita di sini lebih mendalami tentang yang bab 3, yaitu pada bab ini diuraikan secara jelas pola dan frekuensi pelaksanaan program. Kita tuh mau melakukan pelatihan, pendampingan, atau demplot, konsultasi, rekayasa sosial, dan lain-lain. Teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta tahapan pekerjaan dalam mencapai tujuan program. Nah, ini hindari adanya kegiatan penelitian atau kegiatan survei dalam proposal. Next. Nah, syarat proposal. Jumlah halaman maksimum yang diperkenakan untuk setiap proposal adalah 10 halaman, dihitung mulai pendahuluan sampai dengan jadwal kegiatan. Keseluruhan proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan ukuran maksimum 5 MB. Diberi nama file, nama ketua peneliti, underscore nama PT, underscore pkmm.pdf. Kemudian diunggah ke Simbelmawa. Hard copy dikumpulkan di perguruan tinggi masing-masing. Kita kan di Sadar, jadi dikumpulkannya di Sadar. Next. Sebelum kita masuk bab 4, untuk bab 3, apakah teman-teman sudah jadi atau sudah mantap? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Berarti untuk bab 3 ini teman-teman sudah jelas semua? Oke, udah jelas. Nah, sebenarnya yang WS3 ini tuh kita lebih mendalami bab 3. Tapi berhubung belum ada pertanyaan, kita sedikit menyinggung bab 4. Next, bab 4. Nah, pada bab 4 ini, itu ada anggaran biaya kesuksesan pelaksanaan umumnya dicapai jika frekuensi ke lapangan dilakukan sebanyak minimal 5 kali, agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Jumlah mitra paling tidak 10 orang. Jadi, ini kan berhubung online kan, karena pandemi. Jadi memang kita boleh, kita memang harus ke lapangan. Itu minimal 5 kali, tapi perwakilan mungkin bisa karena kan juga teman-teman kita ada yang di luar pulau, ada yang tidak satu kota dan susah jika untuk survei itu jika untuk ke lapangan seperti itu. Terus untuk rekomendasi bagi pengalokasian dan penggunaan dana itu 80% untuk operasional dan 20% untuk administrasi. Khusus untuk biaya perjalanan dalam kota dilakukan seefisien dan seminimal mungkin. Sedangkan untuk di luar kota, biaya perjalanan disusun seefisien dan seoptimal mungkin mengacu pada peraturan materi Menteri Keuangan RI. Nah, untuk dana ini bagaimana? Dana itu biasanya tuh turun setelah masuk ke dikti. Jadi kalau proposal kita udah masuk ke dikti itu dana baru turun. Itu kalau tahun lalu kalau nggak salah itu minimal 5 juta gitu. Tapi ini bab 4 masih agak lama kok. Jadi uh, fokusnya ke bab 3 dulu aja. Next. Next, Edu.
Wah, itu nggak ada. Oke. Eh, Sejauh ini ada pertanyaan nggak ya, teman-teman? Terutama untuk bab 3. Apakah suara saya terdengar? Aku mau tanya. Ya. Itu jadi kita harus benar-benar survei ke tempat yang kita ini ya datengin ya. Tadi kan Nggak ada bisa peraturan. Gimana? Ya lanjut. Yang survei ya. Yang survei kan tadi kan kalau nggak salah ada hindari survei gitu kan. Nah, kemarin tuh di grup juga bilang, ini maksudnya hindari survei gimana gitu kan. Nah, itu tuh kita boleh survei, tapi diam-diam gitu, jangan sampai ketahuan gitu. Terus kalau nanti bab 3 udah di ACC ya, Jadi nggak nanti boleh baru gitu. gimana? Nggak boleh kayak ngira-ngira gitu, nggak boleh. Karena lagi kayak gini kan. Ngira-ngira kayaknya nggak boleh Bener deh. nggak? Harus banget. Bisa di Ini gimana ya? suaranya agak agak terganggu. Harus survei langsung, nggak boleh dikira-kira. Halo, dengar nggak suaraku? Terdengar. Tujuanmu itu dalam proposalnya apa ya? Kalau boleh tahu. Buat gaplek. Gaplek ya. Gaplek. Iya, gaplek kan, gaplek. Gaplek. Itu kan tujuan kita kan di Gunung Kidul kan. Nah, terus kita nentuin biayanya itu kita harus survei langsung ke objeknya gitu nggak? Buat gaplek. Atau boleh dikira-kira aja. Sebentar. Ini tuh lagi Gunung Kidul. Gimana ya? Kan buat gaplek kan itu di Gunung Kidul. Nah, pertanyaan pertama kan itu surveinya bagaimana? Nah, Gunung Kidul itu kamu udah tahu nggak tepatnya itu di mana? Paling nggak, paling tidak di daerah mana? Desa atau kecamatan? Kalau bisa sih desa ya. Kecamatan gede itu. Ya, sebenarnya tuh sekarang mau itu. Kemarin kan pas WS pertama itu kita udah jadi yang bab 1. Nah, terus kan dicek sama Pak Arif. Nah, kita di situ harus di pendahuluan kita tuh masih kurang buat kita tuh menentukan dusunnya atau paling enggak desanya itu di Gunung Kidul itu di mana. Terus kita kan bilang kalau kenapa kok kita pengen geplek di Gunung Kidul karena kan di sana produksi singkongnya tuh banyak, tapi kita belum ada datanya singkong banyak tuh seberapa banyak di kecamatan mana, berapa panenan gitu. Kita belum ada datanya. Nah, kita disuruh cari data dulu kan di BPS. Nah, dari kemarin tuh kita udah nyari di BPS, cuman di BPS Gunung Kidul, cuman kita tuh baru dapat data tuh paling baru 2015-2016, sedangkan bapaknya tuh bilang paling enggak di 2 tahun belakang gitu. Nah, sebenarnya ini tuh workshop ini tuh pengen nanya ke bapaknya gitu, cari datanya tuh gimana kok nggak ada di BPS-nya, tapi kok ternyata nggak ada dosbingnya saat ini gitu. Oke. Berarti kalau mengenai itu besok ya, setelah WS ini, hari besok dikonsulkan ke dosbingnya. Itu dulu. Terus, apa? Gimana? Maksudnya berarti konsul itu nggak harus pas WS gini? Maksudnya setiap saat gitu? Iya. Yang penting buat janji aja sih. Nggak harus di WS. Karena dosbing itu ada di WS
itu cuma WS 2 kemarin sama WS 4 besok. Begitu. Jadi alangkah baiknya lagi kalau ya secara sosial lah, minta bantuan kepada Dosbing, hari apa, buat janji, terus konsul, gitulah. Apakah jelas? Iya, jelas tuh. Oke, sip. Kalau yang aku tadi, Gimana? Apa, Is? tadi biayanya gimana? Nggak boleh dikira-kira. Atau kita nunggu itunya dulu yang tadi. Dengar nggak suara aku? Diketik aja, Is. Diketik, Is. Aku bingung pertanyaanmu, serius. Oke, ada lagi. Mungkin dari kelompok lain mengenai bab 3, apakah ada hal yang masih dibingungkan? Ini kelompoknya siapa aja sih? Kalau nanti teman-teman bingung di tengah-tengah jalan, nanti bisa kok konsultasi ke dosen. Iya, bisa itu. Dari kelompok kelas A itu aman enggak itu? Buat bab Ya, 3-nya. Bisa aman, bisa. Bisa, terus siapa lagi? TB. Oke, kalau yang kelompok dari kelas C, Safira, Nadia, apakah ada yang masih dibingungkan mengenai bab 3-nya? Mungkin masih belum. Oke, siap. Udah pernah konsul belum ke Dosbingnya? Konsul gitu. Belum pernah. Oke, kalau ada yang dibingungin besok sebelum WS gitu ya, boleh ditanyain ke dosennya buat janji kayak atau apa gitu ya. Sip. Oke, siap. Nah, ini pertanyaannya II sudah masuk. Jadi masalah analisis biaya nggak boleh dikira-kira karena lagi pandemi. Bentar, mana sih? Ini. Oke, chat. Gimana analisis biaya boleh dikira-kira? Oh, kalau analisis biaya sih pasti semua itu dikira-kira, tapi kalau bisa dengan data ya, mungkin cari data di mana atau cari data yang secara umum di lokasi itu kalau bisa sih. Iis sama juga ya, itu buat gaplek PKMM. PKM, iya kan PKMM itu kalau boleh tahu yang akan diadakan di sana tuh gimana sih? Penyuluhan atau bagaimana itu? Kalau boleh tahu sih. Nah, jadi kan dari ide kelompok kami, kita habis kemarin nentuin judulnya, nentuin mau PKM apa, itu kan kalau di Gunung Kidul itu kan banyak banget yang produksi apa sih, penghasil singkong, ubi kayu. Nah, mereka itu kan dibikin gaplek. Tahu gaplek nggak, Duh? Gaplek itu makanan itu kan yang dari singkong kayak gimana? Ya, cuman baru direndam terus itu. Nah, itu tuh mereka dijual gitu langsung. Jadi sedangkan gaplek itu bisa dibikin makanan yang lain gitu loh. Nah, kita tuh pengen
pengennya tuh masyarakat situ tuh untuk meningkatkan perekonomian, jadi mereka tuh nggak menjual gaplek langsung, tapi gaplek itu bisa dibikin apa sih gitu. Oh, oke. Berarti ya benar PKMM. Penyuluhan ya, berarti kegunaan manfaat singkong selain gaplek gitu ya maksudnya. Iya, Atau bisa jadi. gaplek itu gimana gitu. Berarti kan kamu paling enggak pasti ada penyuluhan kan itu. Iya, semacam itu. Nah, berarti kalau penyuluhan biasanya di desa itu biasanya kan digelar di rumah warga atau di balai desa gitu. Nah, nanti kamu dari situ mengira-ngira, tapi ya kalau bisa sih dilebihin dikit aja. Kalau menurutku gitu. Jangan sampai anggaran itu kurang. Kalau menurutku lebih dikit nggak apa-apa lah daripada kurang. Kalau kurang kan bingung carinya. Do itu kan berarti survei itu nanti masuknya di bab keempat kan? Yang bab ketiga tadi ada hindari survei atau Oh itu. nah berarti bab keempat kan survei. Bentar. Ya, dan sebagainya. Oh iya itu. Ya, bab 4. Itu nanti akan dijelaskan selebihnya oleh Adi. Oke. Oke ya, kalau gitu. Oke, makasih Do. Sip, Makasih. sama-sama. Kembalikan ke Adi, gimana Di? Oke, langsung ke bab 4 ini. Oke, bisa. Oke. Tadi ini udah ya. Berarti next. Ini udah. Udah tadi, udah. Aku bacakan. Oke. Dengan memperhatikan proses pengelolaan PKM berbasis online. Bentar. Biaya yang tidak diusulkan dalam RAB PKM adalah honorarium untuk tim, dosen pendamping atau pihak ketiga, konsumsi untuk tim, dosen pendamping atau pihak ketiga atau kelompok mitra, pembelian atau penyewaan komputer PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, sewa aula, desa, doorpress, dan lain-lain. Penyusunan penggandaan dan penjilitan laporan kemajuan, laporan akhir, kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Kertas lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan, ejaran, perjalanan seminar luar kota. Jadi itu yang tidak masuk dalam anggaran. Next. Rekapitulasi rencana anggaran biaya disusun sesuai kebutuhan dan mengikuti format tabel berikut. Ya, jadi bisa dicermati itu jenis keperluannya apa, biayanya berapa, nanti dijumlah seperti perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai, perjalanan, lain-lain seperti itu. Next. Nah, jadwal kegiatan antara 3 sampai dengan 5 bulan. Disusun dalam bentuk bar chart sesuai dengan format pada lampiran. Nah, seperti itu modelnya. Jadi kegiatan pertama, kegiatan kedua, nah itu ada bulan 1, bulan 2, bulan 3, sampai bulan 5. Itu di data, jadi kegiatannya apa aja. Gitu. Next. Nah, terima kasih. Sudah selesai. Gimana teman-teman? Halo, gimana teman-teman? Ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, apakah bentar. Ini soalnya sepertinya ada yang sudah selesai kelompok lain. Kalau tidak ada pertanyaan ya kita selesai juga gitu. Gimana nih? Edo mau diselesaikan aja. Soalnya udah nggak ada pertanyaan nih. Bisa dicek Iya, satu-satu aja. pertanyaannya. Oh itu. Oh ya itu ada. Ini kan yang bab 4 tadi ada kayak kegiatan yang dijadwalkan tadi loh. Itu berarti pelaksanaannya langsung gitu. Kita melaksanakan atau gimana sih? Bab yang ada bab 4 itu nanti kalian langsung ke lapangannya. Dan itu minimal 5 kali. 5 kali ke lapangan gitu. Itu kan belum pelaksanaan PKM-nya kan? Maksudnya gimana itu, Di? Nah, jadi itu yang bab 4 itu kan ada kayak semacam kita ke lapangan terus kita ada dana juga gitu kan. Nah, kalau dana itu dia turunnya setelah proposal kita tuh masuk ke Dikti. Jadi kalau proposal kita masuk ke Dikti di ACC, kita dapat dana. Kalau tahun kemarin itu kalau nggak salah minimal 5 juta. Nanti kita baru ke lapangan. Seperti itu. Jadi ya kita nunggu bab 4 itu kalau bab 3-nya udah di ACC seperti itu. Oh, berarti kita nyelesain proposal itu sampai bab 3 aja dulu. Iya, bab 4, nanti kalau semuanya udah di ACC 1 sampai bab 3. Iya. Oke. Dan nanti didanai oleh Dikti gitu. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri WS 3 ini ya, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dikonsultasikan oleh dosen pembimbing masing-masing kok. Gitu. Oke. Terima kasih. Panitia lain nggak ada tanggapan ya? Edo, Salomo. Nggak ada. Nggak ada kayaknya. Oke, berarti saya cukupkan sampai sini ya teman-teman untuk PS3 kita. Terima kasih sudah bergabung. Semangat menyusun proposalnya.